Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Nama-nama baru bermunculan dan masuk di jajaran Kabinet Indonesia Maju setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan reshuffle kabinet. Mulai dari Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini yang ditunjuk menjadi Menteri Sosial hingga Muhammad Lutfi yang kembali menduduki pos kursi Menteri Perdagangan. Lalu apa pertimbangan Presiden dalam merombak jajaran menteri dan mampukah reshuffle ini menjawab persoalan ekonomi dan tentunya pandemi COVID-19? Kami akan membahas di Prime Talk malam hari ini. Tri Risma hari ini akan kita berikan tanggung jawab untuk menjadi Menteri Sosial. Sandiaga Salahuddin Uno, beliau akan kita berikan tanggung jawab untuk memimpin Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Bukti Gunadi Sadikin, kita berikan tanggung jawab untuk memimpin Kementerian Kesehatan. Bapak Yakut Khalil Qaumas akan kita berikan tanggung jawab sebagai Menteri Agama. Bapak Sakti Wahyu Trenggono, kita berikan tanggung jawab untuk menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan. Bapak Muhammad Lutfi akan kita berikan tugas memimpin Kementerian Perdagangan. Ya, setelah dinanti-nanti akhirnya Presiden Joko Widodo mengumumkan reshuffle kabinet pada hari ini. Tepatkah nama-nama yang sudah disebut siang atau menjelang sore tadi? Dan bagaimana wajah kabinet baru ini menjawab harapan publik? Kami akan bahas hal ini bersama sejumlah narasumber yang sudah bergabung dari luar studio Metro TV. Yang pertama saya ingin menyapa ada Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Mas Burhan, apa kabar? Selamat malam. Baik, malam Mas Wahyu. Oke, baik. Kemudian ada juru bicara Presiden Fajrul Rahman dan nanti akan bergabung juga ada Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono. Mas, tapi masih belum bisa bergabung dulu. Saya ingin menyapa Mas Fajrul. Mas Fajrul, apa kabar? Selamat malam, apa kabar Wahyu, apa kabar Burhanuddin? Akhirnya kan jadi Wahyu juga ya Mas Fajrul ya, obrolan kita 2 hari lalu ya, Rabu Pon nih, besok dilantik. Karena Wahyu bukan kan diumumkannya hari Selasa. Kalau Jawa itu berarti udah masuk Rabu Pon. Sudah masuk Rabu ya? Setelah jam 12. Ya, setelah sekelumit argumentasi alasan yang kemarin kita perbincangkan, kenapa akhirnya diputuskan untuk hari ini diumumkan? Pertimbangannya? Pertimbangannya ya karena sudah setelah melakukan berbagai pertemuan, termasuk kemarin dengan Wakil Presiden, hampir sekitar 4 jam ya dengan Pak Wakil Presiden Pak Ma'ruf Amin, kemudian juga bertemu dengan sejumlah pihak dan mendapatkan banyak masukan dan akhirnya Presiden mengambil keputusan untuk diumumkan pada hari ini dan rencananya besok akan dilantik sebagai Menteri baru di dalam melengkapi menjadi 34 menteri di dalam Kabinet Indonesia Maju. Berarti kemarin kan kami menyatakan bahwa paling tegas bahwa presidennya akan membentuk zakon kabinet atau kabinet ahli. Ya. Kemudian yang kedua bahwa presiden itu akan memilih putra dan putri terbaik yang ada di Indonesia tanpa mempertimbangkan lagi soal suku, ras, agama, antar golongan. Dan semuanya diharapkan akan bisa membantu Presiden untuk menyelesaikan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden karena tidak ada visi dan misi menteri. Kemudian yang berikutnya seperti kami nyatakan kemarin bahwa para menteri yang baru yang akan melengkapi 34 orang ini adalah orang-orang yang anti korupsi dan siap bekerja keras. Nah, dari pilihan yang sudah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, seperti Ibu Risma ini, kemudian Ibu Risma sebagai Wali Kota Surabaya, kemudian Pak Sandiaga Uno, Pak Yahya Khalil sebagai Menteri Agama, Gus Khalil, dan kemudian ada juga Pak Lutfi, ada Pak Trenggono, semuanya, dan Pak Budi Sadikin,
semuanya bisa dikatakan sebagai para ahli yang masuk dalam zakon kabinet ini. Zakon kabinet. Tapi kalau Mas Burhan biasanya punya istilah-istilah tersendiri. Mas Burhan, ada istilah baru khusus mungkin untuk kabinet yang baru dirombak sore hari ini? Untuk reshuffle kali ini secara umum nilainya bagus ya. Jadi dari 1 sampai 10 saya kasih nilai 7,5. Jadi meskipun dari partai politik misalnya beberapa nama yang muncul, nama yang memiliki semacam kompetensi par excellence. Ya. Orang seperti Sandiaga Uno, meskipun beliau berasal dari wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, itu juga punya kapasitas yang sangat memadai untuk membenahi masalah pariwisata dan ekonomi kreatif. Kemudian orang seperti Risma, itu bukan semata-mata dilihat sebagai ketua PD Perjuangan, tetapi juga punya track record yang baik. Ya. Ini semacam ulang tahun buat Hari Ibu ya. Terpilihnya Risma sebagai Menteri Mensos. Begitu ya. Dan yang alasan saya yang kedua adalah menteri-menteri yang digantikan juga tepat. Ya. Jadi beberapa menteri yang diganti bukan semata-mata karena tersandung kasus KPK seperti Mensos sebelumnya maupun Menteri KKP sebelumnya, tetapi beberapa menteri yang diganti tepat ya. Karena kebetulan track record-nya selama setahun kurang lebih membantu presiden juga kurang bagus. Dan nama-nama yang menggantikan kita harus kasih benefit of the doubt minimal sampai setahun ke depan. Apakah mereka mampu menunjukkan tajinya atau tidak, itu yang kita harus tunggu. Tapi secara umum kalau saya ingin ringkuskan gitu ya keterangan saya mengenai hasil reshuffle kali ini. Pertama, ada keinginan presiden untuk menunjukkan bahwa presiden adalah ujung tombak sistem presidensial. Jadi meskipun partai punya masukan, tetapi yang memutuskan pada ujungnya adalah presiden. Dan yang kedua, ada juga keinginan untuk melihat 2024. Jadi nama-nama seperti Risma sama Sandi ini kan bukan semata-mata menteri, tetapi nama yang juga digadang-gadang 2024. Dan menurut saya itu bagus, Wahyu. Saya melihatnya bukan dalam perspektif yang lebih pesimis, bahwa orang kalau punya motif elektoral otomatis kinerjanya akan memburuk. Justru saya melihatnya gelas setengah penuh. Kalau orang punya motif elektoral, seharusnya memacu seseorang tersebut untuk bekerja lebih baik. Jadi sekedar ilustrasi, di Amerika Serikat itu ada namanya second term curse atau kutukan periode kedua. Jadi dari 11 presiden petahana sejak tahun 60 yang terpilih lagi di periode kedua, hanya 3 yang kinerjanya baik. Secara umum kinerjanya buruk di periode kedua. Nah, apa alasannya? Karena presiden petahana di Amerika nggak bisa maju lagi di periode ketiga. Jadi justru karena tidak ada insentif elektoral, kinerjanya malah buruk. Nah, Pak Jokowi tidak bisa maju lagi 2024. Tapi dengan didukung oleh skuad kabinet yang mungkin punya insentif elektoral untuk bekerja lebih baik dan karenanya bisa mengangkat popularitasnya di 2024, justru akan memberikan legacy kepada kabinet. Mas Burhan tadi baru menyinggung sosok Sandiaga Uno dan juga Tri Risma hari ini, belum yang lain-lain. Ada M. Lutfi, oke lah ini kembali lagi ke pos lamanya di Menteri Perdagangan. Ada Pak Sakti Wahyu Trenggono di posisi KKP. Kemudian Gus Yakut, Gus Holil ini juga yang cukup mengejutkan banyak pihak. Dan yang paling mengejutkan banyak pihak adalah sosok Budi Gunadi Sadikin. Walaupun kita tahu kursi atau pos menteri ini adalah jabatan politis yang tidak harus ada kewajiban diisi dengan latar belakang terkait pos itu. Nanti dijawab tapi Mas Burhan, usai jeda berikut ini. Kita jeda terlebih dahulu, kami akan hadirkan kembali Prime Talk sesaat lagi. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan. Sudah bergabung juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Ferry Juliantono. Mas Ferry, apa kabar? Selamat malam. Selamat malam. Ya, Mas Ferry, saya ingin langsung tembak saja ini. Ada kursi baru bagi Gerindra. Sebenarnya bukan kursi baru atau tambahan ya, tetapi tukar guling lah, boleh dikatakan seperti itu. Dari sebelumnya di KKP kemudian jadi Parekraf. Dan juga yang mengisi langsung ada nama Mas Sandiaga Uno. Bagaimana ceritanya ini, Mas Ferry? Halo? Pak Jokowi. Ya, Pak kedengeran Mas? Ya, kedengeran, silakan. Ya, jadi kelihatan sekali Pak Jokowi memang memiliki hubungan yang sangat baik dengan Pak Sandiaga Uno, dan Pak Sandiaga Uno juga kemudian
dengan semua pertimbangannya akhirnya memutuskan untuk memberi dukungan pada pemerintah dengan masuk menjadi anggota kabinet dan sekarang diberi kepercayaan di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Menurut saya adalah pilihan yang sangat tepat bagi pemerintahan ini, bagi Presiden dalam rangka untuk mendorong insentif dalam menghadapi situasi COVID yang kami rasa masih berkepanjangan sampai dengan tahun depan. Sektor pariwisata dan sektor ekonomi kreatif selalu dipegang oleh orang yang tepat. Saya yakin dengan Pak Sandiaga Uno, mudah-mudahan sektor pariwisata dan terutama terpenting ekonomi kreatifnya ini bisa menjadi salah satu kekuatan baru yang akan mengisi menambah kekuatan ekonomi nasional kita. Dari sisi ini memang ini belum diekspor dan sesuai dengan situasi COVID. Memang sektor pariwisata dan ekonomi kreatif menjadi salah satu andalan yang harusnya dikembangkan. Iya, jadi Mas Ferry, ini Pak Jokowi sendiri yang meminta Mas Sandi lewat Gerindra atau memang namanya yang disodorkan oleh Gerindra ini langsung Mas Sandi? Ya, saya rasa pasti Pak Jokowi yang meminta pada Pak Jokowi meminta kami, ya? Ya, saya rasa dan Partai Gerindra, Pak Sandiaga Uno merupakan inilah kan pasti semua dari kita setuju pada Pak Sandi dan kemudian memang kalau lihat dari sekarang ini sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sangatlah penting dan kita semuanya bisa mendukung supaya sektor ini bisa berkembang juga dan secara keseluruhan kabinet dan pemerintahan bisa mengatasi masalah situasi ekonomi khususnya di masa pandemi COVID yang kemungkinan di tahun depan masih berlangsung. Oke. Kalau yang meminta langsung Pak Jokowi, apa kemudian respon dari Pak Prabowo Subianto, Mas Ferry? Ya, saya rasa pasti Pak Prabowo setuju dan kemudian kan ini adalah dalam rangka untuk membantu pemerintahan, menguatkan pemerintahan terutama mencegah terobosan-terobosan baru gitu. Jadi saya rasa dua pihak akan setuju gitu dan apalagi yang meminta langsung. Ya, oke. Tahu saya pribadi Pak Sandiaga Uno dengan Pak Presiden juga sangat dekat dan sangat akrab. Gitu. Ya, Mas Ferry, suara Anda agak terputus-putus. Saya ingin bergeser dulu ke Mas Burhanuddin Muhtadi. Tadi ada pertanyaan menggantung sebelum kita jeda soal pos-pos lain selain yang tadi sudah kita singgung sebelumnya di Mensos dan juga Parekraf, yaitu ada pos yang diisi oleh Mas Budi Gunadi Sadikin di posisi Menkes. Apa tanggapan Anda, Mas Burhan? Menurut saya reshuffle di jajaran kementerian, khususnya Kementerian Kesehatan, relatif terlambat. Ya. Kalau kita lihat track record Pak Terawan, sejak awal sudah salah dalam merespon penanganan pandemi, terutama pernyataan-pernyataan beliau yang terkesan underestimate. Tetapi mungkin Presiden punya pertimbangan mengapa Menteri Kesehatan baru di-reshuffle sekarang, terutama setelah ada dua kejadian terkait dengan OTT. Terhadap dua menteri oleh KPK, kemudian yang kedua setelah hajatan elektoral di 210 wilayah selesai. Nah, menurut saya Budi Gunadi Sadikin tepat. Jadi untuk posisi sebagai Menteri Kesehatan itu tidak harus berasal dari dokter atau ahli kesehatan masyarakat. Itu dua hal yang berbeda. Dokter untuk urusan klinis, tapi untuk Kementerian Kesehatan terkait dengan pengambilan kebijakan. Dan menurut saya ke depan memang mulai harus ada peralihan dari penanganan pandemi yang sifatnya lebih bersifat kuratif gitu ya, ke penanganan yang sifatnya terkait dengan kebijakan maupun pemulihan ekonomi. Dan Budi Sadikin kan sudah terlibat di Satgas, jadi punya pengalaman untuk mengkompromikan urusan kesehatan dengan urusan ekonomi plus penanganan secara umum yang berhubungan dengan kebijakan terkait dengan medis. Jadi menurut saya itu pas. Tapi untuk yang lain saya kira soal Mas Trenggono juga posisi yang mungkin dipersoalkan oleh sebagian pihak. Tetapi saya kira ini satu hal yang menurut saya tidak bisa dilepaskan dari titik tengah ya antara sekian banyak tarik-menarik kepentingan. Iya. Ya, misalnya begini. Ada di Menteri Agama misalnya, ya posisi Menteri Agama ini lebih junior dari Wamennya misalnya. Kalau itu kan gini Mas, Gus
Yakut ini figur yang sekali dayung 20 terlampaui. Satu, beliau ketua GP Ansor. Ya. Jadi punya representasi NU. Saat yang sama ketua DPP PKB plus anggota DPR PKB. Dan Anda harus tahu ada satu menteri representasi PKB yang direshuffle, namanya Menteri Perdagangan. Jadi kalau misalnya Pak Agus direshuffle tanpa mengganti dari partai asalnya yaitu PKB, tentu aja ada masalah. Saat yang sama pula Menteri Agama yang lama itu dianggap bukan merepresentasikan NU yang merupakan ormas Islam terbesar. Dan Pak Jokowi tentu butuh stabilitas politik. Dan stabilitas politik itu dimungkinkan kalau NU punya representasi di Kementerian Agama. Jadi orang seperti Gus Yakut ini pilihan yang tepat, meskipun beberapa media salah kutip ya, yang disebut adalah Gus Yahya itu kakaknya. Nah, Gus Yakut ini figur yang tepat di tengah kondisi di mana NU perlu diajak lebih dalam lagi untuk memastikan stabilitas pemerintahan berjalan, dan saat yang sama pula tantangan terkait dengan ancaman radikalisme. Oke, baik. Saya ingin kembali lagi ke Bang Fajrul. Jadi besok langsung dilantik ke-6-nya Bang Fajrul. Plus tadi mungkin saya sedikit singgung satu pertanyaan yang belum sempat saya tanyakan ke Bang Fajrul sebelum kita bahas lagi soal pelantikan besok. Soal pemilihan Pak Gunadi Sadikin yang tidak memiliki latar belakang sebagai profesi dokter atau tenaga kesehatan, yang ini juga sedikit mendobrak apa yang selama ini berlangsung tradisi di kabinet. Tetapi kita tahu adalah kuncinya mungkin di pemilihan di eselon 1, di eselon 2, atau apa pertimbangan dari Pak Jokowi sendiri? Tadi Burhan bagus menjawab karena dari sejumlah menteri kesehatan di berbagai negara juga tidak berasal dari dengan latar belakang kedokteran. Tapi karena sebagai menteri lebih banyak mengambil kebijakan dan terkait dengan manajemen. Saya pikir itu pilihan yang tepat dari Presiden Joko Widodo, terutama terkait juga dalam upaya Kementerian Kesehatan menangani problem COVID-19 ini. Tapi yang terpenting sekarang ini adalah kita mengucapkan selamat kepada ke-6 menteri baru yang masuk ke dalam Kabinet Indonesia Maju, yaitu Ibu Tri Risma hari ini, Mensos, kemudian Menteri Pariwisata, Ekonomi Kreatif Pak Sandi Uno, kemudian Pak Budi Sadikin, Menteri Kesehatan, dan Gus Yakut. Ini betul-betul mewakili dari sebagai Ketua Umum GP Ansor, dan kemudian beliau juga representasi dari Nahdlatul Ulama. Ini sahabat baik kita semua, itu Bapak Yakut Walil Kumas, dan kemudian Pak Wahyu Sakti Trenggono dan Muhammad Lutfi. Dan kemudian kita tentu berterima kasih kepada para menteri yang sebelumnya sudah menjabat. Pada intinya begini, Presiden tetap pada satu visi dan misi, yaitu ingin Indonesia maju, dan kemudian ada yang pancakarya itu, yaitu ingin melakukan pembangunan SDM, kemudian pembangunan infrastruktur, deregulasi, demobilisasi, dan transformasi ekonomi. Dan ke-6 menteri baru ini pada dasarnya adalah ikut dalam Kabinet Indonesia Maju yang akan menyelesaikan pancakerja ini dan akan memberikan legacy nanti untuk Indonesia Maju. Baik. Terima kasih Bang Fajrul. Jadi besok pagi ya dilantik, kita ketemu lagi mungkin di sesi berikutnya. Usai dilantik ini ke-6 menteri yang tadi baru saja ditunjuk oleh Presiden dan akan dilantik hari Rabu besok. Terima kasih Bang Ferry, juga terima kasih Mas Burhanuddin Muhtadi, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Talk.